Halo semuanya, perkenalkan saya Tala Laksita dari kelompok A9 dengan NIM G002391. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestiva. Yang pertama adalah dinding abdomen. Pada dinding abdomen ini ada yang anterolateral sama ada yang posterior. Nah, pada anterolateral ini eh, yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia kampar dan juga fascia scarpa. Nah, eh, pada yang ketiga adalah fascia profunda, yang keempat adalah musculi et oponeurosis. Terdiri dari musculus obliquus externus abdominis dan juga musculus obliquus internus abdominis. Eh, Selanjutnya adalah musculus transversus abdominis dan juga musculus rectus abdominis. Yang selanjutnya adalah musculus pyramidalis abdominis. Yang kelima itu adalah fascia transversalis, keenam adalah fascia extraperitonealis, yang ketujuh adalah peritoneum parietal. Selanjutnya adalah yang posterior. Yang posterior itu adalah yang pertama ada kulit, kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga adalah musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama yaitu musculus latimus dorsi, lapisan kedua yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, sama lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga itu adalah musculus multifidus. Terus ada musculus interspinales, lalu ada obliquus internus abdominis. Lapisan keempat itu adalah musculus quadratus lumborum, sama ada musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Lalu yang keempat itu adalah fascia extraperitoneal atau jaringan lemak. Yang kelima adalah peritoneum parietal. Nah, yang ngebedain anterolateral sama posterior itu adalah fascianya. Pada anterolateral itu punya fascia profunda sama fascia transversalis. Lalu selanjutnya adalah dinding abdomen anterolateral. Eh, Lalu ada lapisan-lapisannya. Yang pertama itu ada kulit. Eh, Lapisan yang paling luar itu adalah kulit, lalu yang di dalamnya kulit itu adalah fascia superficialis yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu fascia kampar terdiri dari jaringan adiposa sama fascia scarpa. Nah, pada pria itu fascia superficialis itu berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos yaitu fascia dartos. Dari dalam area skrotum fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Pada fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale bergabung dengan fascia lata. Lalu yang ketiga itu adalah fascia profunda. Fascia profunda ini uh, yang melekat di tiap-tiap otot. Pada fascia profunda sendiri ada yang melapisi musculus obliquus externus abdominis berarti fascia profunda superficialis. Lalu yang melapisi internus itu berarti uh, profunda intermedia. Selanjutnya adalah yang keempat yaitu musculus et aponeurosis, musculus obliquus external membentuk kayak kantong jaket atau hoodie gitu. Lalu internus seperti huruf A yang kebalikan dengan eksterna. Sama yang paling dalam itu ada transversus yaitu sirkuler. Yang kelima itu adalah dalamnya lagi yaitu ada fascia transversalis, yang keenam itu adalah fascia extraperitonealis yang terdapat pada fascia retroperitoneal dan juga fascia intraperitoneal. Lalu pada yang ketujuh atau juga yang terakhir eh, peritoneum parietal yang menempel sama apa fascia extraperitonealis. Pada peritoneum parietal sama parietal visceral itu nanti bakal ngebentuk cavum peritonei. Ada yang mayor juga ada yang minor. Kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica slowi. Lalu lanjut dinding abdomen posterior. Nah, lapisan-lapisannya itu tadi sudah saya sebutin di depan. Nah, pokoknya di dinding abdomen posterior ini lebih sederhana. Dalamnya tuh sama, akhirannya nyentuh lagi ke extraperitonealis. Tuh. Terus selanjutnya ada otot abdomen. Eh, Pada otot abdomen itu terdapat dua tipe otot. Yang pertama itu flat muscle. Nah,
Otot yang membentuk vagina musculi recti yang membungkus musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis yang letaknya pada paling superficial dengan bentuk khasnya yaitu seperti V, lalu musculus obliquus internus abdominis yang berbentuk seperti huruf A. Yang paling profunda merupakan musculus transversus abdominis yang berbentuk seperti garis horizontal. Lalu pada vertical muscle yang terdiri dari musculus rectus abdominis merupakan sepasang otot yang dipisahkan oleh linea alba membentuk intersectional sectiones tendinae yang letaknya itu setinggi prosesus sipoideus. Umbilicus serta di antara keduanya. Interseksionales tendinae inilah yang membentuk tubuh kotak-kotak seperti roti sobek. Lalu sedangkan musculus pyramidalis ini adalah otot langka yang tidak dimiliki oleh 20% orang di dunia. Letaknya itu seperti letaknya anterior dari musculus rectus abdominis. Lalu selanjutnya adalah rectum proprium. Jadi, pada rectum proprium itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Jadi kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral, flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis atau bagian dari levator ani. Saat devakasi flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anak-anak. Lalu pada sisi dalamnya ada tunika mukosa, terdapat lapisan-lapisan transversal yang disebut dengan plicae transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini terdapat rektum yang mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Lalu terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis, levator ani dan juga ligamen tanocochigeal. Ampula rekti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai keluar di buang air besar. Hal ini menjadikan ampula rekti sebagai elemen yang penting yang mempertahankan kontinensi tinja. Lalu lanjut ke zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transveralis recti menjadi plicae longitudinal anal-kanal. Lalu pada kanalis analis itu merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolom sigmoideum. Kanalis analis terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis berkembang dengan baik, tidak ada tinea di sini. Lalu zona transisi antara rektum dengan kanalis analis ditandai dengan perubahan dari lipatan transversa menjadi lipatan longitudinal atau junction anorectalis. Lalu segmen anal itu terdapat 3 segmen dari anus, yaitu ada zona columnaris atau terdiri dari lapisan longitudinal kolumna rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum atau epitelnya kolumner atau kuboid. Yang kedua itu adalah pecten renalis, itu adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Zona alba. Jadi garis superior pada linea ini disebut dengan pectinea, yaitu garis bergerigi yang mengikuti katup anal, ada pula juga valvula anales. Lalu yang ketiga itu adalah zona cutanea. Kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Lalu yang keempat itu adalah zona hemoroidales. Jadi pada zona ini tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran dari hemoroidales. Lalu internal hemoroid ini terjadi di atas linea pectinat. Sedangkan eksternal hemoroid ini terjadi di bawah linea pectinat. Lalu selanjutnya adalah struktur permukaan. Jadi struktur permukaan itu
Yang pertama itu adalah kolumna rektalis atau analis. Yang kedua itu adalah 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa arteri dan vena, cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rektalis superior. Lalu yang ketiga adalah vulvae anales yang merupakan pelipatan dari mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Lalu yang keempat adalah sinus rectales yang merupakan cekungan di antara valvulae anales. Lalu selanjutnya adalah otot-otot. Jadi yang pertama itu adalah musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos dan inervasi simpatis involuntarnya itu kontinuasi lapisan otot sirkuler. Lalu yang kedua itu adalah musculus corrugator ani yang merupakan otot polos itu sebagai kontinuasi lapisan muskular longitudinal. Lalu yang ketiga itu adalah musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet dengan kontrol voluntar melalui nervus pudendus yang memiliki segmen berbeda yaitu partes subcutanea, superficialis, dan juga profunda. Yang selanjutnya adalah musculus puborectalis pada otot skelet kontrol voluntar melalui nervus pudendus dan juga cabang plexus dari sacralis. Bagian musculus levator ani yang membentuk lengkung di belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexus perinealis. Kekakuannya yang terjadi pada rektum memungkinkan menyimpan feses dalam ampula rekti. Lalu ini ada gambar dari rektum dan juga kanalis analis. Lalu selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari rektum anal dan anal. Jadi pada rektum itu arteriae ada tiga yaitu arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan arteri rectalis inferior. Nah, rektum mendapatkan suplai darah dari arteri rektal superior menjadi uh, arteri rektal inferior dan arteri rektal media. Ketiga arteri ini berasal dari arteri mesentrika inferior. Arteri-arteri ini juga membawa darah kayak akan oksigen ke kayak akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Jadi venae-nya itu adalah venae rectalis superior branastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju vena porta hepatis. Lalu selanjutnya ini ada gambarnya. Ini juga lalu ada anal. Pada anal itu arterinya ada arteri hemoroid superior. Itu jadi anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid superior dan juga arteri ini berperan untuk menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Pada arteri hemoroid inferior, anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid inferior. Untuk perannya juga sama kayak yang superior. Dan arteri rektal itu beberapa cabang arteri rektal juga menyuplai darah ke anus. Jadi pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pektinat akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pektinat ini akan bermuara ke cava inferior. Lalu ada inervasinya. Jadi inervasinya tuh yang simpatis ada nervus splanolumbalis, yang parasimpatis itu ada nervus planici pelvici atau erigentes. Lalu rektum bagian kaudal juga mendapatkan inervasi dari cabang flexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut dengan nervus hemorrhoidales inferior. Nervus pudendus ini juga memainkan peran penting dalam memberikan inervasi ke area sekitar anus. Lalu ini ada gambarnya. Lalu selanjutnya adalah peritoneum. Jadi apa itu peritoneum? Peritoneum ini adalah suatu lapisan tipis dan licin dari membran serosa yang memiliki bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau keseluruhan visera abdomen. Fungsi dari peritoneal sendiri yaitu adalah sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar visera abdomen, menyimpan lemak dan mempertahankan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ visera. Yang keempat adalah mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Selanjutnya adalah peritoneum. Masih peritoneum ada pembagiannya yaitu peritoneum parietal, itu terdiri dari lapisan yang melapisi bagian dalam
dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu ada yang visceral, itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan atau retroperitoneal maupun seluruh permukaan atau intraperitoneal. Jadi ini ada gambarnya. Lalu ada organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, kalau intraperitoneum ini organ yang seluruh permukaan dilapisi oleh peritoneum. Contoh itu gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, ada kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lian, sama hepar. Kalau yang retroperitoneal itu eh, yang melapisi hanya di permukaan anteriornya saja. Itu bukan di seluruh permukaan seperti yang intraperitoneal tadi, tapi organnya itu bisa disingkat jadi set Pucker atau suprarenal gland, ada aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendens et descendens, kidney, esophagus, sama rektum. Ini ada gambarnya. Lalu ada duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu terbagi menjadi tiga, yaitu mesenteri, omentum, sama ligamentum peritonei. Jadi mesenterium ini adalah lapisan ganda peritoneum visceral yang menghubungkan organ intraperitoneal paling sering dengan ke dinding abdomen posterior. Fungsinya itu untuk menyediakan jalur bagi nervus, blood vessel dan juga limfatik untuk melanjutkan perjalanan dari dinding tubuh ke viscera. Jadi mesenterium dan juga omentum minus itu terdiri dari dua lapisan peritoneum dan omentum majus itu terdiri dari empat lapisan peritoneum. Lalu selanjutnya ini ada duplikator peritoneum itu, mesenterium itu adalah eh, lipatan ganda peritoneum yang luas berbentuk dengan seperti kipas penghubung jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Mesenterium juga berfungsi sebagai pelekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior tadi kan. Lalu ada contohnya itu kolon, contohnya mesokolon, intestinum tenue, contohnya mesenterium, appendix, contohnya mesoappendix atau mesenteriolum. Jadi mesokolon itu terbagi jadi dua, yaitu mesokolon transversum yang terdiri dari lipatan peritoneum yang menjadi penghubung antara kolon transversum dengan dinding abdomen, posterior abdomen. Lalu ada mesokolon sigmoideum yang terdiri dari lipatan peritoneum yang berbentuk dengan huruf V terbalik yang menjadi pelekat kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Lalu selanjutnya itu adalah mesenteri, ini gambarnya. Lalu ada duplikator peritoneum yang omentum. Itu adalah membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jadi jenisnya yang pertama itu adalah omentum maius yang seperti tirai tadi berasal dari mesenterium dorsalis. Lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster duodenum pars superior. Diinervasi oleh arteri vena gastromentalis, epiploica dextra, dan juga arteri vena gastromentalis epiploica sinistra. Lalu ligamentum majus itu terdiri dari ligamentum gastrosplenic, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica, dan juga ligamentum splenorenale. Omentum minus ini kalau yang kedua adalah omentum minus berasal dari mesenterium ventralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan juga duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Disusun oleh dua ligamentum yaitu hepatoduodenale dan juga ligamentum gastrohepatica. Ini merupakan gambarnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah duplikator peritoneum yang ligamentum peritonei. Em, fungsi untuk melekatkan antar organ ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamentum yang termasuk itu adalah ada yang pada hepar itu ada ligamentum falciforme, ligamentum hepatoduodenale, ligamentum gastrohepatica. Lalu yang selanjutnya itu pada gaster, gastrohepatica, gastrosplenica, dan juga gastrokolika. Nah, selanjutnya adalah greater sac. Jadi greater sac ini disebut juga dengan cavum peritoneum. Peritonei adalah rongga yang dibentuk oleh peritoneum parietal dan juga visceral. Greater sac ini
pada bagian anterosuperior terbagi menjadi part sinister dan juga dexter oleh ligamentum falciforme hepatis, dan pada bagian inferior dibatasi oleh pelekatan mesokolom transversum pada pankreas. Dalam keadaan normal, kafum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan yang ini berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Jadi akibat adanya perputaran saat embrionar, pada saat dewasa kafum peritoneum tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai kafum peritoneum mayor dan juga minor. Kedua kafum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Yang selanjutnya adalah laser sac. Laser sac ini merupakan bursa omentalis yang merupakan ruangan yang irregular berada di sebelah dorsal lobus caudatus hepatis, omentum minus dan gester, serta berada di dalam omentum maius. Jadi batas-batas bursa omentalis itu yang pertama ada anterior berbatas dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi, dan omentum maius. Lalu yang selanjutnya adalah pada posterior berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi kolom transversum, mesokolom transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur bagian posterior cavum abdominis seperti pankreas dan juga suprarenalis sinistra. Yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah foramen Winslow. Jadi foramen epiploica Winslowi ini adalah lubang yang menghubungkan greater sac dan juga lesser sac. Foramen epiploicum Winslowi ini dibatasi oleh kranialnya itu oleh processus caudatus hepatis, ventralnya itu oleh ligamentum hepatoduodenale, caudalnya itu pada pars superior duodeni di bagian caudal, dorsalnya itu peritoneum parietal yang menutupi vena cava inferior. Jadi segitu saja penjelasan dari saya mengenai sistem digestiva. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.